Terus dibilang Abraha, kenapa kamu cuma urus unta? Dia bilang karena unta itu milik saya, sementara Ka'bah itu sudah ada yang punya. Ya, sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anggun Ihsan Channel bersama saya Anggun Sapitri dan Bang Saiful Ihsan dan si kecil Latifah. Ya, kali ini kita masuk di episode Bincang Buku yang ke-21 dan buku yang akan kita bincangkan adalah buku pilihan Bang Ipul. Ya, Bang Ipul memilih ini secara khusus untuk membincang buku ini pada episode kali ini. Itu buku berjudul Bukan Zaman Abraha, karya Dr. Raghib Al-Sirjani. Ya, ini nanti akan kita bincang. Tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa, seperti biasa, teman-teman yang belum subscribe ke channel kami boleh tekan tombol subscribe-nya. Dan kalau mau juga tekan tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari setiap video yang kami upload, dan like-nya juga komentarnya untuk membangun channel kami. Tetap di Anggun Ihsan Channel. Oke, seperti yang sudah saya sebutkan tadi teman-teman, kita akan membincang buku Bukan Zaman Abraha. Nah, ini pilihan secara khusus dipilih oleh Bang Ipul untuk dibincang. Nah, Bang Ipul, ini kan kita sudah masuk ke bincang bukunya. Saya tanya, pertanyaan pertama saya untuk buku ini, mengapa Bang Ipul memilih buku ini untuk di Bang Ipul ini suka ini ketawa. Kenapa memilih buku ini pada episode kali ini untuk dibincang secara khusus? Sebenarnya ada beberapa buku yang sudah kami list untuk masuk di bincang buku 21, tapi beliau ingin buku ini untuk dibincang pada episode kali ini. Kenapa itu sebenarnya? Ada apa dengan buku ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ditanya alasannya kenapa buku ini ya, yang pertama karena bincang buku kita itu semuanya atau dominan buku-buku yang progresif. Ya, progresif dalam arti agak kiri-kirian lah. Ya, kita mulai dari novel yang pertama, kemudian ada tentang apa ya? Kemarin barusan itu Bovendigul. Nah, sekarang kita mau mencoba buku yang kelihatannya di kalangan teman-teman kita itu ya, para aktivis itu adalah buku yang mengandung kejumudan gitu, yang mengandung bertentangan dengan logika perkembangan. Ya, tapi saya melihat ada yang menarik di sini. Buku ini memang buku yang buku kelihatannya doktrinal sekali ya. Penulisnya saja ini Dr. Raghib Al-Sirjani. Dia adalah dosen kehormatan di Kairo ya, Universitas Kairo. Dia adalah orang yang berkebangsaan Arab, ini penulisnya. Bukunya bisa dilihat juga adalah penulis buku bestseller Misteri Sholat Subuh. Nah, jadi namanya Dr. Raghib Al-Sirjani. Nah, dulu buku ini murah sekali ya, murah sekali, entah kenapa saya tertarik untuk membelinya. Ini kalau untuk ukuran Sulawesi Tengah ini murah sekali ya. Bukan Zaman Abraha ini itu harganya 20.000 ya, 20.000 itu saya beli tahun 2010. Nah, Bukan Zaman Abraha ya, seperti kalau baru dilihat judulnya ini sepertinya kita mau berbicara tentang masa lampau ya, di mana Islam masa lampau. Nah, Bukan Zaman Abraha, apa sih yang diinginkan dari buku ini? Ya. Tapi saya kan cuma menjawab pertanyaan pertama. Apa alasannya? Ya, alasannya karena selama ini buku yang dibincang itu ya buku yang harus yang rasional, harus yang populer, ya harus yang apa lagi? Yang jauh dari terkesan dari doktrin, ya, apalagi
jauh dari kesan Puritan ya. Nah, ini adalah buku tantangan. Nah, di mana kita akan membincangkan sedikit buku yang beraliran itu ya, beraliran yang tidak sealiran dengan yang kita bincangkan. Iya. Nah, ini bukunya murah ya. Dan saya kadang kalau Tapi lihat buku original ini bukan buku bajakan. original. Nah, tapi saya selalu ketawa kalau baca buku ini, lihat buku ini ya, buku yang dulu saya lihat buku uang tinggal sedikit di kantong, tapi karena melihat buku ini demi koleksi buku akhirnya beli ya. Padahal di dalamnya ini ya buku tentang ya spirit ya, dakwah dan lain sebagainya. Buku tentang Spirit dakwah. Oh, jadi itu isinya. Masih panjang. Ya, masih panjang. Ya, maksudnya sebenarnya apa yang ingin disampaikan oleh penulis ini dalam buku mengambil judul Bukan Zaman Abraha ini. Kayaknya kalau melihat judulnya ini agak orang kalau bacanya agak horor. Agak horor. Ya. Nah, yang pertama buku ini terdiri dari 2 bagian ya. Yang pertama, bagian pertama itu Bukan Zaman Abraha. Yang kedua adalah umat yang tidak pernah mati. umat yang tidak pernah mati. Iya. Kenapa zaman Abraha? Zaman Abraha itu dulu adalah masa terakhir di mana keajaiban itu terakhir terjadi ya. Kita tahu bahwa dulu pada saat rombongan tentara bergajah yang namanya Abraha ini datang untuk menyerang Ka'bah di Mekah itu, masuk, mereka ingin menghancurkan Ka'bah atau mereka ingin menghancurkan Ka'bah, mungkin akan dipindahkan ke asal mereka ya. Karena kenapa? Karena ini persaingan daerah di Mekah itu banyak banyak orang yang datang ya, penghasilannya banyak dan lain sebagainya. Sementara di negeri Abraha itu ya kalah banyak pengunjungnya, kalah saing ekonominya dengan Arab yang karena adanya Ka'bah itu. Makanya Abraha ini mau menyerang. Ya, kita bacalah sejarah bagaimana proses penyerangan pasukan Abraha yang bergajah itu ya. Nah, pada saat itu begitu Abraham mau masuk di kota Mekah, dia ketemu dengan Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini penguasa lokal Arab pada saat itu. Ya, penguasa lokal Arab pada saat itu. Dan pada saat ketemu ya, Abdul Muthalibnya sementara mencari untanya. Abdul Muthalib ini kan kita tahu kakeknya Rasulullah. Nabi itu belum lahir Nabi Muhammad. Nah, dia sementara mencari untanya. Jadi di Abdul Muthalib disapa oleh si Abraha ini. Sedang apa? Dia bilang, saya mencari unta. Kau tidak tahu? Dia bilang, saya dan pasukan ini mau menyeberang Ka'bah. Dia bilang, saya sudah dengar bahwa Anda dengan pasukan Anda ingin menyerang Ka'bah. Lalu kenapa tidak dicegat? Dia bilang, tidak, saya cuma mau mencari unta saya. Dia bilang, loh, itu kan Ka'bah itu kan simbolnya kamu. Kenapa kamu tidak mencoba menghalangi saya? Ya kan? Nah, sementara saya ingin menyerang itu. Dia bilang, tidak. Dia bilang, saya sebenarnya mau mencari unta-unta saya. Dia bilang, Abraha, kenapa kamu cuma urus unta? Dia bilang, karena unta itu milik saya, sementara Ka'bah itu sudah ada yang punya. Ya, sudah ada yang punya, Allah yang akan melindungi. Jadi tugas saya hanyalah melindungi saya punya unta-unta itu. Ya, Ka'bah itu biar nanti Allah yang lindungi. Jadi akhirnya tidak ada perlindungan, dibuka luas. Abraham masuk. Tiba-tiba burung-burung ababil ya, burung-burung ababil menjatuhkan batu-batu api ke pasukan Abraham. Maka itulah keajaiban ya, keajaiban. Kalau kita pakai sudut pandang ilmu pengetahuan sains ya, itu adalah menyalahi dari hukum
alam ya, itu adalah termasuk salah satu keajaiban yang diceritakan oleh orang-orang terdahulu. Nah, menurut Ragib As-Sirjani ya, kejadian itu adalah kejadian keajaiban yang terakhir. Dalam arti bahwa ketika keyakinan kita, simbol dari keyakinan itu diserang oleh orang yang serupa Abraha, ya, serupa Abraha itu, kita tidak bisa lagi bersikap seperti Abdul Muttalib yang menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, tetapi harus melakukan usaha Perlawanan, pencegahan, kerja keras. Tidak bisa lagi mengharap keajaiban. Ya, artinya Ragib Sirjani ini mengatakan bahwa tidak ada lagi keajaiban, maka yang diperlukan adalah usaha kita. Itu. Ya, sehingga ya, walaupun kejahatan itu ingin mendominasi, ya, ingin menguasai, bahwa kejahatan itu adalah yang dominan di muka bumi, itu sah-sah saja, ya, sah-sah saja, karena tidak ada pencegahan, karena di zaman ini tidak ada lagi keajaiban, seperti itu, ya, tidak ada lagi keajaiban, karena keajaiban itu hanya khusus di zaman kebelakang. Nah, itu yang ingin ditegaskan dalam bukan zaman Abraha. Jadi kita sudah memasuki bukan zaman Abraha. Di zaman Abraha itu terakhir. Nah, ini nanti ya connect dengan ketika Nabi Muhammad diutus. Ya, Nabi Muhammad diutus, mujizatnya sudah beda dengan nabi-nabi yang lain. Ya. Seperti itu. Ya. Kalau nabi-nabi yang lain kan, Nabi Musa kan membelah lautan, kan keajaiban, tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan, tidak sesuai dengan nalar. Nabi Ibrahim yang tidak terbakar api, kan? Tapi mujizatnya Nabi Muhammad apa? Al-Quran. Ya, Al-Quran itu apa? Teks. Secara itu kitab yang di dalamnya ada pelajaran. Apa mujizat Al-Quran itu? Yang pertama adalah isyarat ilmu pengetahuan, ya. Banyak isyarat ilmu pengetahuan. Kalau kita nonton debatnya Zakir Naik, jadi seperti itu. Lanjut. Nah itu ya ingin ditegaskan bahwa zamannya kita ini adalah zamannya usaha yang keras, tidak mengharap keajaiban, dan bahkan keajaiban itu adalah hasil dari suatu kerja keras. Nah, kita tahu ya bahwa di Al-Quran itu ada isyarat, ya, macam begini di surah Al-Mu'minun 1-14, ya. Kemudian di surah Ar-Rahman ditemukan di bawah laut ada 2 jenis air yang mengalir, ya, satu asin dan yang satu tawar. Nah, itu Al-Quran turun itu sudah dari abad ke-6, ya, abad ke-6 Masehi. Sementara ilmu pengetahuan modern yang dipresentasikan oleh ilmuwan asal Perancis itu, dia menemukannya nanti abad ke-17 atau abad ke-18. Nah, ketika dia presentasi tentang materi itu, penemuan itu, ternyata Al-Quran sudah berbicara duluan. Ya. Begitu juga tentang banyak sekali, ya, tentang embriologi, ya, tentang siklus kehamilan, ya, dalam tubuh manusia atau tubuh wanita itu. Di Al-Quran sendiri sudah menjelaskan tahapan-tahapan, namun ilmu kedokteran mengkonfirmasinya nanti sekitaran abad ke-17 dan abad ke-18. Nah, itulah. Nah, jadi Al-Quran ini, ya, Islam ini sebenarnya mau, ya, mengajak kita untuk tidak kepada hal-hal yang ajaib tadi, yang mitos itu, yang oleh ilmu pengetahuan yang dipandang sekarang mitos, ya kan? Karena zaman mitos itu sudah lewat. Sekarang itu zamannya ilmu pengetahuan. Nah, itulah mukjizat di zaman sekarang. Iya, jadi maksudnya sebenarnya untuk zaman sekarang ini apa yang harus kita
Misalnya kalau pada zaman Abraha itu kan memang orang-orang yang seperti Abraha itu yang harus kita lawan untuk. Tapi kalau zaman sekarang Oh, itu banyak sekali. apa? Ya contohnya apa? Ya. Jadi begini, ilustrasi tentang Abraha ya. Abraha itu sebagai orang yang ingin menyerang. Ya. Nah, Ka'bah adalah simbol keyakinan. Nah, kalau kita tarik ke garis sekarang, siapa Abraha zaman sekarang dan yang mana Ka'bah zaman sekarang? Nah, Ka'bah itu kan melambangkan keyakinan, berarti tidak lain adalah iman itu sendiri. Iman itu kan apa? Praktek ya, beragama ya. Nah, yang menghancurkan sendi-sendi agama itu seperti apa? Itulah Abraha zaman sekarang. Nah, yang pertama adalah kebebasan, eksploitasi. Nah, itu adalah Abraha zaman sekarang. Ya. Yang kalau tidak dihalau, ya, dia akan menghancurkan tujuannya, ya. Macam kita, ya. Macam kita terbelenggu oleh apa ya? Ketidakpedulian terhadap lingkungan, ya. Ya. Nah, keyakinan kita bahwa lingkungan yang bagus, ya, lingkungan yang subur itu akan menahan datangnya bencana, misalnya banjir. Nah, tapi datang Abraha yang menyerang itu, ya, yang merusak alam, yang melakukan penindasan terhadap lingkungan, ya. Nah, caranya sekarang apakah seperti Abdul Muthalib, ya kita biarkan saja kan, kepunyaan saya, ya dia kepentingannya dia. Nah, maka tidak bisa seperti itu, ya harus dicegah. Kita membutuhkan kerja keras untuk mencegah Abraha yang zaman dulu. Nah, kita juga di zaman ini, karena zaman Abraha itu modelnya adalah apa namanya, tekstual ya, modelnya adalah simbolik betul ya. Ada orang jahat dan ingin menghancurkan keyakinannya orang baik. Nah, sekarang kita tidak terpaku lagi pada bentuk, tapi pada suasana, kondisi. Nah, bisa jadi Abraha itu adalah kita sendiri, ya, hati kita, ya kan, yang menghancurkan perbuatan kita sendiri, seperti itu. Nah, itu ya. Nah, kemudian ya, dalam buku ini, ya, dalam buku ini sebenarnya banyak diulas tentang bagaimana kekalahan umat Muslim ya di berbagai daerah, baik itu oleh karena pertentangan ideologi antar negara, antar bangsa, ya, utamanya Barat dan Islam ya, tarik menarik dalam sejarah. Nah, tetapi juga untuk bangkit dari keterpurukan ya, kekalahan yang secara beruntun, baik secara politik, baik secara peradaban ya, baik secara ilmu pengetahuan ya, ketinggalan umat Islam itu tidak bisa diraih hanya dengan duduk berpangku tangan. Makanya itu yang dijelaskan di bagian kedua, yaitu umat yang tidak pernah mati. Memang ini apa? Bahasa jaminan ya. Kamu adalah umat terbaik, untum khairu ummah, kan? Ukhrijat linnas, ya kan? Dari situlah dasar mengapa disebutkan di sini umat yang tidak pernah mati. Tapi jangan mentang-mentang bahasa jaminan itu lantas kita bilang, oh tenang saja kan? Kan kita tidak pernah mati, bangsa yang tidak pernah mati. Sudah dijamin. Iya, sudah dijamin. Islam itu akan tetap hidup. Nah, tetapi kembali lagi kepada yang pertama. Ini bukan zaman Abraha. Ya. Bukan zaman Abraha. Tetap harus bahasa jaminan itu harus tetap disambut dengan usaha-usaha yang gigih. Misalnya kalau kita umat Islam ya tertinggal dari segi ilmu pengetahuan, maka kejarlah ilmu pengetahuan itu. Ya. Nah, cuman persoalannya ya, mengejar ilmu pengetahuan apakah harus ke barat? Karena di sini juga dikatakan yang menyebabkan kemunduran Islam itu adalah ilmu pengetahuan barat yang dikonsumsi oleh orang-orang Islam. Karena ilmu barat itu bebas nilai ya, bebas nilai, sementara orang-orang Islam ini menjunjung tinggi nilai-nilai. Nah, seperti itu. Makanya di buku-buku lain ya,
semisal Kunto Wijoyo itu ada usaha untuk islamisasi ilmu. Ini. Kalau kita misalnya kekalahan politik seperti apa? Nah, kalau umat Islam mau bangkit secara politik itu seperti apa? Apakah membentuk negara Islam? Ya. Apakah dia menciptakan nilai-nilai yang bisa diterapkan di suatu negara walaupun tidak membentuk negara Islam atau seperti apa? Ya, seperti itu. Ada pilihan-pilihan yang jelas semuanya diwujudkan dengan kerja keras. Tidak bisa berpangku tangan menunggu nasib turun dari langit ya. Turun dari langit. Harus ada kerja keras. Ini zaman rasionalitas. Zaman rasional kita mengharapkan sesuatu harus ada tindakan-tindakan rasional. Tidak bisa mengharap keajaiban yang turun dari langit sebagaimana burung-burung ababil menjatuhkan bola-bola api itu. Bola-bola api. Ya, bola-bola api untuk mengusir tentara Abraha. Ini. Ya, berarti bisa dibilang juga ya buku ini ya berbicara juga tentang jihad kekinian. Ya, betul sekali. Tumben betul. Ya. Ya, betul. Ini ya. Nah, ini juga harus dipahami oleh kita bahwa kebangkitan umat Islam, ya kalau kita bicara tentang umat Islam kalah, berarti ada perang, kan? Ya, perangnya itu apakah selamanya kita maknai dengan kontak fisik? Kan seperti itu. Dan kita kalah, apakah selamanya kalah seperti orang yang ditawan dalam peperangan, ditodong dan sebagainya. Nah, maknanya bukan lagi seperti itu ya. Bisa jadi dia lebih halus lagi. Nah, semacam kalau kita mengatakan kita kalah, makanya kita harus berjihad. Nah, tapi oleh kata-kata jihad ini ada yang alergi. Iya. Ya, ada yang alergi. Misalnya kelompok-kelompok yang moderat alergi dengan istilah jihad. Pun dengan kelompok-kelompok yang ekstrim, jihad adalah simbol ya kekuatan sebagai jalan satu-satunya. Nah, padahal jihad itu bukan terletak pada bentuknya, melawan pada bentuknya, misalnya melawan dengan senjata, melawan dengan apalagi ya, adu jotos dan sebagainya. Padahal jihad itu adalah prinsipnya kesungguhan ya, man jahada fa inna ma yujahidu li nafsi. Siapa yang bersungguh-sungguh maka kesungguhan itu untuk dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Jadi bukan dalam arti peperangan. Kalau peperangan itu dalam bahasa Arab artinya qital, bil qital ya. Kalau namanya jihad itu artinya bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Ketika kita kalah dalam proses ilmu pengetahuan, maka apa yang kita lakukan? Jihad intelektual. Ya, membaca, menulis, ya, memproduksi wacana, mengkritik segala sesuatu wacana. Kalau misalnya ditarik ke konteks sekarang, pada saat sekarang ini dunia sedang kena pandemi, jihad seperti apa yang harus kita lakukan? Ya, jihad yang kita lakukan adalah jihad untuk menekan keinginan untuk berkeluyuran ya, keinginan. Ini juga termasuk salah satu yang dispiritkan dari sini, dari buku ini. Jelas. Jadi begini, buku ini sebenarnya walaupun misalnya kita baca sekilas dia statisnya kenapa? Karena kita hanya mengulas-ulas tentang kemenangan agama atau kekalahan agama ya. Tapi sebenarnya ini spirit dari penjelasan buku ini dinamis sekali. Kenapa? Bukan zaman Abraha. Ya. Bisa jadi nanti kita ganti Abrahanya jadi bukan zaman Covid-19. Ya. Nah, jadi itu yang sangat optimis sekali. Makanya saya bilang buku ini memang terkesan angker ya. Bukan zaman Abraha. Kemenangan membutuhkan kepada kerja keras. Tapi kalau kita bisa maknai lebih luas, nah, buku ini sebenarnya menyimpan spirit yang sangat luar biasa. Nah, itu makanya kita membaca ini tidak, saya katakan tadi, tidak lagi melihat dari segi bentuk strukturnya apa yang dia bahas ya. Kita bahas ini di dalam ini ayat-ayat tentang jihad dan sebagainya. Nah, tapi sekali lagi kita memaknai ya bahwa kekalahan
kekalahan, perjuangan dan kemenangan itu tidaklah terpaku pada satu bentuk tertentu. Misalnya dalam hubungan politik ya, atau dalam hubungan perang ya, perang antar negara, perang antar keyakinan dan sebagainya. Tidak. Tapi ini adalah segala dimensi, semuanya berlaku seperti itu. Membutuhkan kerja keras. Kita tidak bisa lagi mengharap keajaiban. Nah, terakhir terakhir. tentang pandemi COVID. Ya. Nah, ini sebenarnya itu tadi yang saya tangkap, bahwa kita tidak bisa, maksudnya begini, kita diimbau untuk tetap berada di rumah, ya, untuk tetap berada di rumah, physical distancing, social distancing, itu bukan dalam rangka pesimis ya, berpangkut diam saja di rumah tanpa melakukan apa-apa ya. Jadi sama kayak dulu sikapnya kakek Nabi itu yang diceritakan di sini ya. Dia tidak karena Ka'bah itu sudah dijaga Allah, dia hanya menjaga kambingnya kan. Kita tidak bisa lagi seperti itu. Nah, yang kita lakukan adalah apa yang bisa kita lakukan? Kampanye ya lewat media sosial, ya menghimbau masyarakat untuk tidak bepergian dulu kemana-mana. Itu bisa kita lakukan, melakukan aktivitas bermanfaat, membaca buku, menulis. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, ini karena kenapa? Kekalahan kita dari COVID-19 itu bukan hanya ketika banyak manusia yang terkena COVID, tapi kekalahan itu bisa berarti juga gara-gara COVID ini kita tidak produktif, ya, menghalangi produktivitas kita. Ya, keseharian kita terhambat. Memang terhambat karena kita tidak keluar rumah, tapi apakah kita di rumah hanya berdiam diri saja? Ya, namun itu sebenarnya kita harus mempelajari juga, ya, bagaimana supaya virus ini bisa berakhir. Ya. Barangkali ada hasil-hasil penelitian dan sebagainya yang bisa dikembangkan. Nah, itu. Dan kepada berbagai pihak ya kita dukung untuk sama-sama berjihad melawan COVID-19 ini. Nah, seperti itu ya. Jadi itu. Itu saja. Kayak kurang. Ya, baik. Oke, teman-teman, kita sudah kurang lebih 26 menit kita membincang buku ini, dan alhamdulillah sudah selesai. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari bincang buku kami kali ini ya, walaupun agak sedikit rempong ya. Tapi tujuan kami untuk berbagi dengan teman-teman walaupun dari rumah aja ya. Ya, semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya. Sekali lagi kami ingatkan kepada teman-teman yang belum tekan tombol subscribe, boleh tekan tombol subscribe-nya sekarang. Semoga kita bisa ketemu lagi di bincang buku berikutnya. Akhirnya kami pamit. Selamat membaca para teman-teman. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.